Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengagungkan Sang Bagawa dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihontu Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali di Wihara Pluit Dhammasuka ini dalam keadaan sehat setelah kita melewati masa 3 bulan pandemi COVID-19 ini. Semoga kita tetap sehat dan berumur panjang. Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini memang duka. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu bukti adanya duka. Tetapi duka itu bukan untuk diratapi. Justru dengan adanya duka itu kita harus berusaha tetap tegar, bangkit untuk mengatasi duka itu dan merubahnya menjadi bahagia. Kita tahu semua orang pasti ingin hidup sehat, tetapi sehat itu harus diperjuangkan. Sang Buddha mengajarkan bahwa kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Namun jika kita sakit, itu satu kenyataan hidup juga yang harus kita terima. Jika kita sakit, pasti kita ingin cepat sembuh. Nah, Sang Buddha memberikan petunjuk kepada para pasiennya agar bisa sembuh dari penyakitnya. Yaitu antara lain kita harus selektif dalam memilih makanan dan minuman. Kita harus memelihara optimisme dan selalu mengharapkan yang terbaik, berpikiran positif, sehingga imun tubuh kita bisa tetap kuat, sehingga kita bisa tetap sehat. Di zaman Sang Buddha dahulu, ada kisah tentang seorang bikuni Uttara Theri. Beliau telah menjaga kesehatan sampai berusia 120 tahun. Tetapi pada saat beliau akan meninggal, beliau memang sempat tidak makan selama 3 hari berturut-turut. Pada pagi hari beliau pindah patah, beliau mendapatkan dana makanan, tetapi kemudian makanan yang beliau dapatkan itu langsung didanakan lagi kepada biku seluruhnya. Jadi selama 3 hari berturut-turut beliau tidak makan. Jadi hari pertama, kedua, ketiga semua hasil dana makanan yang beliau dapatkan dari Pindapata itu beliau danakan kepada biku. Kemudian pada hari keempat, bikuni Uttara Theri ini bertemu dengan Sang Buddha. Dan beliau dalam keadaan sudah lemah, tapi beliau tetap memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan bersikap anjali. Tapi beliau berjalan agak mundur untuk menjaga jarak dengan Sang Buddha. Tetapi ketika beliau berjalan mundur, tiba-tiba beliau menginjak jubahnya sendiri dan akhirnya beliau terjatuh dan kepalanya terluka. Kemudian Sang Buddha melihat bikuni Uttara Theri ini dan beliau kemudian bersabda yang kemudian tercantum dalam Dhammapada bab 11 syair 148. Sang Buddha katakan tubuh ini benar-benar rapuh, sarang penyakit dan mudah busuk. Tumpukan yang menjijikan ini akan hancur berkeping-keping. Sesungguhnya kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Setelah Sang Buddha mengucapkan sabda ini, kemudian bikuni Uttara Theri berhasil mencapai tingkat kesucian yang pertama yaitu Sotapanna, tetapi kemudian beliau meninggal pada usia 120 tahun. Nah, jadi dari kisah ini memang kita melihat bahwa tubuh kita ini bersifat sangat rapuh. Karena itu kita harus menjaganya dengan hati-hati, menjaga makanan kita, memilih makanan-makanan yang bergizi, makan yang teratur, sehingga kita bisa tetap sehat jasmani. Kemudian kita juga harus sehat batin, yaitu dengan mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran positif.
dengan selalu memancarkan cinta kasih dan kasih sayang, mengembangkan pikiran-pikiran baik, mengikis pikiran-pikiran buruk, pikiran benci, dendam, pikiran serakah dan sebagainya. Kita harus merasa bersyukur bahwa pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas yang positif ini. Nah, kita tahu bahwa derita bisa menjadi bahagia kalau kita selalu berjalan lurus sesuai dengan Dhamma. Kalau kita mau mempraktekkan ajaran Sang Buddha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam Dhammapada Syair 217, Sang Buddha bersabda, barang siapa sempurna dalam sila, mempunyai pandangan terang, teguh dalam Dhamma, selalu berbicara benar, dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya. Nah, ini kisah syair dalam Dhammapada ini Sang Buddha sabdakan berhubungan dengan kisah 500 anak laki-laki yang awalnya ketika melihat Sang Buddha di suatu taman, beliau tidak mau berdana kepada Sang Buddha walaupun beliau membawa banyak kue dalam keranjang-keranjangnya. Tetapi tak lama kemudian datanglah seorang biku yaitu Kasapathera ke taman itu untuk menemui Sang Buddha dan para biku lainnya. Nah, kemudian 500 anak laki-laki itu langsung memberikan makanan-makanan yang ada dalam keranjangnya itu kepada Kasapathera. Tetapi Biku Kasapathera mengatakan kepada anak-anak itu, di sana ada guru saya yang sangat saya hormati, yaitu Sang Buddha beserta beberapa orang biku lainnya. Tolong berikan dana makanan kue-kue ini kepada beliau, maka kamu akan mendapatkan manfaat yang lebih besar. Nah, lalu 500 anak laki-laki itu kemudian bersama-sama mendekati Sang Buddha yang sedang duduk di bawah pohon bersama para biku lainnya. Lalu 500 anak ini memberikan kue-kue itu kepada Sang Buddha dan para biku lainnya. Nah, jadi di sini kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa Kasapathera ini karena selalu menjalankan sila, mempunyai pandangan terang, teguh dalam Dhamma, selalu berbicara benar, dan selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka semua orang mencintai Biku Kasapathera ini. Nah, jadi kita sebagai umat Buddha juga harus senantiasa mempraktekkan ajaran-ajaran Sang Buddha sehingga kita bisa tetap sehat. Jadi kesehatan itu bukan suatu hadiah, itu juga adalah hasil karma baik kita yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Sehat berarti tidak sakit, itu merupakan hasil pahala dari selalu mempraktekkan sila, terutama sila pertama dari Pancasila Buddhis, yaitu Panatipata Weramani, menghindari membunuh. Dengan menghindari membunuh, maka kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Nah, karena itu mulai saat ini dan seterusnya ya sadarilah bahwa setiap makhluk pasti mencintai kehidupannya. Karena itu kita hendaknya berusaha untuk menghindari, menganiaya dan membunuh makhluk hidup sekecil apapun. Dengan melaksanakan sila pertama dari Pancasila Buddhis ini, ya kita diharapkan bisa tetap sehat. Karena kesehatan itu sangat penting bagi kita dan merupakan satu berkah utama. Nah, Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mengubah derita menjadi bahagia dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, kita harus menerima kenyataan. Jadi pikiran kita itu harus ikhlas. Seperti saat ini kan sedang ada pandemi COVID-19 ini, nah kita harus menghadapinya dengan
ikhlas, jadi menerima kenyataan itu. Memang sekarang COVID-19 ini sudah menjadi pandemi, wabah, dan bukan hanya kita saja yang bisa terkena gitu. Yang sedang maksudnya bukan hanya kita saja, bukan hanya negara Indonesia saja yang mengalami pandemi COVID ini, tapi juga tapi juga hampir seluruh negara di dunia ini. Nah, jadi kita harus menerima kenyataan itu dan kemudian mengikuti anjuran pemerintah. Seperti kemarin 3 bulan kemarin kita selalu berada di rumah, menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan sehingga kita bisa tetap sehat. Jadi ikhlas menerima kenyataan itu akan membuat kita bahagia, imun tubuh kita bisa meningkat. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha melepaskan kemelekatan. Jadi kalau seandainya memang ada karma buruk kita yang berbuah, kemudian kita harus kehilangan orang-orang yang kita cintai karena terkena COVID-19 ini, kita harus ikhlas menerimanya. Kita harus bisa melepaskan kemelekatan terhadap orang yang kita cintai itu yang kemudian pergi dari kita. Karena ada satu kisah nyata yang video yang saya nonton juga, itu ada seorang dokter gigi di Surabaya. Jadi ketika suaminya dan anaknya meninggal karena COVID-19 ini, kemudian dokter gigi ini menjadi stres, depresi, dan akhirnya dia keluar rumah tanpa pakaian sehelai pun di tubuhnya. Jadi dia telanjang bulat berjalan-jalan di jalanan sampai divideoin orang. Nah, ini berarti dokter gigi itu tidak bisa menerima kenyataan bahwa suami dan anaknya terkena COVID dan meninggal. Dan kemudian juga dia tidak bisa melepaskan kemelekatan terhadap suami dan anaknya ini. Nah, jadi kita harus berusaha melepaskan kemelekatan walaupun sulit. Kalau orang yang kita cintai itu pergi dari kita, pasti kita sangat sedih sekali. Tapi ya kita harus segera bangkit, sadari bahwa yang meninggal itu, yang kehilangan orang yang kita cintai itu bukan hanya saya, tapi juga masih banyak orang-orang lain juga yang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dengan seperti ada dokter yang meninggal juga, suster juga, dan lain-lain. Ya kita ya bersyukur bahwa kita masih bisa tetap berkumpul dengan keluarga kita saat ini. Nah, itu yang kedua, jadi kita harus melepaskan kemelekatan. Kemudian yang ketiga, ya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita alami saat ini. Kita masih bisa tetap sehat, masih bisa tetap bertahan hidup. Jadi kita jangan mengeluh atas kesulitan yang kita alami. Karena kesulitan kita ini mungkin belum seberapa dibandingkan orang-orang lain. Ada yang mengalami kesulitan yang lebih parah lagi gitu. Nah, jadi kita harus tetap bersyukur dengan kondisi yang kita alami saat ini. Kemudian yang keempat, nah kita harus tetap berbuat baik terus menerus. Karena ya hanya karma baik itulah yang akan melindungi kita. Sang Buddha pernah mengatakan, kalau itu bukan bagian dari karma burukmu, maka musibah itu tidak akan menimpamu. Nah, jadi kalau kita tidak mempunyai banyak karma buruk, ya tentu kita tidak akan mengalami banyak musibah gitu. Nah, maka sekarang banyaklah berbuat baik. Tabunglah karma baik sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa selamat dari berbagai kesulitan. Banyak cara untuk berbuat baik, tidak harus selalu dana uang. Misalnya ada yang bilang, aduh saya hidup aja udah susah gitu, buat makan aja sulit, bagaimana saya bisa dana uang? Ya Anda bisa berdana dengan tenaga, pikiran, dengan doa juga bisa. Anda mendoakan orang-orang, saudara-saudara Anda agar selalu berbahagia, itu juga sudah satu karma baik. Mengembangkan pikiran-pikiran yang positif, berpandangan positif terhadap segala sesuatu. Memberikan maaf pada orang-orang yang bersalah pada kita, itu juga satu karma baik. Jadi kemudian rajin baca parita di rumah, tetap chanting gitu di rumah setiap pagi dan sore, tetap melakukan kebaktian, puja bakti di rumah, itu juga satu karma baik. Ya. Pada saat ini kan ya mungkin kita tidak bisa mengikuti puja bakti di wihara, tapi kita bisa tetap melakukan puja bakti di rumah masing-masing. Biasanya kan di rumah kita ada altar. Kalau tidak ada altar ya kita bisa tetap baca parita,
menghadap ke satu arah gitu. Jadi tidak harus ada altar di rumah kita juga bisa. Yang penting kita baca parita dengan pikiran yang positif, kita ingat Sang Buddha, kita mengulang kembali sabda Sang Buddha, itu satu karma baik. Nah jadi tetaplah rutin melakukan chanting setiap pagi dan sore. Itu akan sangat membantu kita untuk tetap bisa selamat dan bahagia. Nah kemudian yang kelima ya memang kita tetap harus menjaga kesehatan dengan makan yang teratur. Tetap kita harus makan. Nah Sang Buddha seperti mengajarkan kita, mengajarkan umat agar selalu melaksanakan Pancasila Buddhis atau pada hari-hari tertentu melaksanakan Atasila. Nah Atasila itu kan tetap makan, setiap hari harus makan, cuma memang makannya hanya pagi dan siang atau siang saja. Pokoknya sebelum pukul 12 siang, sesudah pukul 12 siang tidak makan lagi sampai besok pagi. Tapi kecuali minum, tapi setiap hari tetap harus makan. Kalau kita tidak makan ya tubuh kita lemah, seperti tadi Bikuni Utara Theri kan 3 hari berturut-turut tidak makan ya akhirnya tubuhnya lemah gitu, tidak kuat berjalan dan akhirnya bisa terjatuh. Nah kalau kita jatuh ya memang bisa luka gitu. Nah jadi kita menjaga kesehatan dengan makan yang teratur, makan yang sehat. Nah kalau kita kemarin stay home di rumah 3 hari, stay home ya kita bisa masak sendiri kan. Katanya dengan adanya tinggal di rumah ini kan ibu-ibu yang gak pernah masak belajar masak. Jadi rajin masak di rumah. Nah dengan memasak sendiri makanan yang kita makan itu akan lebih sehat gitu. Kemudian dengan ya makan bersama keluarga itu juga bisa menjalin hubungan yang lebih akrab. Nah itu juga akan sangat baik untuk meningkatkan imun tubuh kita ini sehingga membuat kita tetap sehat. Nah kemudian juga perlu saya juga sangat kagum dengan ucapan dari Master Cheng Yen, pendiri Buddha Ceci. Itu beliau mengatakan kesuksesan seseorang dalam kehidupannya selama puluhan tahun adalah hasil akumulasi dari ucapan dan perilakunya setiap hari. Maka jagalah dengan baik ucapan dan perilaku setiap hari. Itu benar, akumulasi, kumpulan. Jadi kumpulan hasil akumulasi, kumpulan dari karma-karma baik yang telah kita lakukan melalui ucapan dan perbuatan kita itu yang membuat kita bisa sukses, bisa sehat, bisa tetap bahagia. Nah karena itu ya setiap hari kita harus selalu melakukan perbuatan baik melalui ucapan, perbuatan dan pikiran kita. Dan karma-karma baik yang sudah kita lakukan itu akan menjadi akumulatif, jadi akumulasi, terkumpul, akan menjadi kumpulan yang kemudian kumpulan karma-karma baik yang akhirnya akan membuat kita bisa sukses. Sukses dalam arti ya segalanya, bukan hanya materi ya. Maksudnya sukses dalam kehidupan kita berarti kita bisa hidup sehat, bahagia, selamat, terhindar dari berbagai musibah, itu juga dianggap sukses ya. Nah karena itu kita harus selalu mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, selalu mengucapkan kata-kata yang baik, selalu berbuat dengan tangan dan kaki kita ini yang baik-baik saja. Nah itu akan menjadi dan pasti akan terkumpul terus tertabung menjadi tabungan karma baik kita, dan itu pasti akan berbuah ketika kita butuhkan sehingga kita bisa selalu sehat, selamat dan bahagia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kita tentu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita berharap selalu sehat. Nah, kita bisa sehat berkat mempraktikkan Buddha Dhamma. Nah, ajaran-ajaran Sang Buddha yang harus kita praktekkan ya kita awali dari yang paling mudah, yaitu dengan melaksanakan sila, yaitu perilaku yang baik, yang berawal dari ucapan yang baik, kemudian pikiran yang baik. Karena ucapan yang baik, perbuatan yang baik dan pikiran yang baik ini pasti akan membuat kita hidup sejahtera, sehat dan bahagia.
Anumodana Namo Buddhaya.